Saya kemarin pesan online Bu di Lazada. Diimpor dari Cina Bu, produk Cina Bu. Nyebutnya apa tuh? Colostomy Bell atau gimana? Colostomy Bell Bu kalau nggak salah Bu, di Bell. mereknya gitu Bu. Bel, ikat pinggang bel. Ya pinggang colostomy dia Bu. Bangsa stoma bel gitu ya. Ah. Colostomy bel, iya. Jadi, boleh ditunjuk gimana cara pakainya? Itu terus Dari garis luar plastik. pasangnya ini Bu. Plastiknya ditempel di Kasih kantong dulu Bu. itu plastik biasa, Nop. Ya Bu, plastik biasa Bu. Plastik putih biasa. Oke. Ada penjepitnya nggak tuh di antara plastik sama silikonnya itu? Dia ada ini Bu, ada celah Bu untuk menahan Ada karetnya Bu. celah, jadi kayak kita punya Karetnya masuk sini, bag Bu. itu juga ya. Ya Bu. Hmm. Karetnya masuk sini. Maksudnya terus- kalau ada isinya itu nggak berat, nggak jatuh gitu loh. Jadi kuncinya di sini Bu. Bukan yang Iya, plastiknya Mas. tadi. Yang Bu. plastik, yang plastiknya tadi. Yang nempel ke kulit maksud Bu Yuli gitu. Iya, plastiknya itu kan hanya nempel begitu saja. Ada penjepitnya untuk memperkuat supaya kalau ada isinya dia tidak lepas plastiknya. Ada Bu. Penasaran saya beneran. Ketinggalan di WC Bu silikonnya Bu. Oh, dia Jadi di sini semacam nanti kayak perekat. Di sini nanti dipasang silikon Bu. Oh. Silikonnya ada dua. Ada dua. Iya, Bu. Ada lapisannya lagi. Iya Bu. Ini kan silikon yang agak keras Bu. Jadi nanti ada silikon yang lembutnya Bu. Lembutnya. Oke. Aku mau coba Jadi nanti nih. sekitaran stoma kita tuh dilingkarin kapas aja Bu. Baru nempelin alat ini. Itu malah nggak bikin iritasi ya sebetulnya ya. Karena Iya, Bu. begitu ada isinya langsung Saya keluarin, langsung Lebih buang. enjoy kalau aktivitas pakai ini Bu. Cuma kalau malam saya nggak pakai Bu. Soalnya Kalau ini ketinggang. Kalau kita bawa baring itu agak susah Bu. Kondisi perut kita datar. Iya. Iya Bu, longgar dia Bu. Baru lihat Kalau juga dibawa saya kerja, itu. dibawa aktivitas ini enak Bu. Makanya Bu. Oke. Iya. Mungkin bisa Nah, jadi alternatif kalau Iya. nggak cocok pakai stoma bag atau nggak susah dapat stoma bag ya. Yang Iya. jelas susah di pelosok tuh biasanya susah sekali. Betul Bu. Di pelosok susah benar Bu. Susah sangat Bu. Udah susah kalau di pelosok, harganya juga kalaupun ada harganya luar Betul, Bu. biasa. Itu yang menjadi kendala untuk para stomat gitu Bu. Kalau boleh tahu Nop itu harganya berapa? Kemarin saya pesan 200 lebih Bu. 200 Kalian sama ongkirnya, Bu. lebih. Iya, tapi itu Satu. bisa berapa lama tuh Nop? Nggak tahu sih Bu, seberapa lama Bu. Mungkin yang untuk yang digantinya cuma karet doang Bu. Plastiknya kan bisa kita beli Bu. Ya. Iya. Yang tadi silikon tadinya. Yang Silikonnya. tadi silikon. Saya rasa Bisa sih tahan tahan. lama Bu. Tahan Soalnya lama saya ya? dapatnya setahun nih Bu. Ya Bu. Oh iya. Wow. Jadi Udah setahun, 250.000 itu bisa untuk setahun ya? Iya Bu. Iya. Wah, efisiensi banget itu. Iya, kalau beli kantong standar, kantong stoma standar paling dapat 8. Ya, paling banyak dapat 10 lah. Dan itu sebulan juga udah habis. Iya Bu. Ini bisa buat alternatif lah. Pantesan Boleh, pernah ada yang nanya ke saya, punya nggak bulatan silikon katanya. Tapi saya nggak belum ngeh ya Bu Yuli belum ngeh, ya. ya. Udah 24 tahun jadi Iya. otomet, tapi saya belum ngeh ada yang Sama begini. Stomaners juga kayaknya belum tahu ini. Iya, makanya ini Baru nih. lihat juga Baru Iya. lihat. Jadi kita perlu tahu begini nih. Nanti sewaktu-waktu saya akan pesan deh, biarin. Jadi supaya saya tahu, oh seperti ini nih barangnya yang bisa dipakai. Kita juga perlu nih kayaknya Bu Yuli. Saya pun perlu. Ya. Karena sering sekali pasien saya juga di rumah sakit.
Mm-mm. apalagi yang BPJS ya kayak kemarin juga sebenarnya kita komunikasi tuh Bu Yuli. Bu Mm-mm. Yuli bilang cari saya Suster Tio di Rumah Sakit Kramat. Dari Bu Wida Mm-mm. cari Suster Tio. Oh, Bu Yuli nggak tahu nih siapa saya nih saya pikir. Jadi yang namanya Suci kemarin tuh Bu, dia Oh Ah, iya. itu enggak, itu pasien kita. ya tahu, saya tahu. Ah, Kebetulan begini, apotek sudah tutup. iya, Kalau apotek belum tutup, pasti aku bantu. Cuman karena apotek tutup, ya apa boleh buat. saya Nggak pun bisa. akhirnya saya kasih yang ada di saya apa adanya. Tapi sudah diminta kembali lagi nggak? Sudah. Isinya sekarang. Nah, akhirnya dikirim dari Woker Bu sama Bu Wida. Oh, Dikirim sudah. ya. Iya. Saya mau ngikutin aturan aja. Iya. Ya, kalau di situ. Soalnya gini, kita kan pokoknya setiap ostomed sedapat mungkin kita bantu. Gimana pun caranya pasti kita bantu. Betul. Makanya Betul. tadi saya tanya, Kopri memerlukan tidak? Kalau memerlukan, saya bisa kirim sih, gitu maksudnya tuh. Nah, kalau memang Nopri lebih nyaman pakai seperti itu, ya apa boleh buat, ya udah. Ya, Bisa alhamdulillah. bisa di grup, bisa di sharing Di-share juga itu. itu. Jadi coba difotoin ininya nih, nanti dijelasin cara makainya begini gitu. Pasti Iya. banyak yang berminat, Iya. apalagi yang untuk pelosok-pelosok gitu. Sama pemakaian Betul. cara yang saya tadi Nopi bilang pakai kapas itu saya sebenarnya belum ngeh. Jadi gini Nop, nanti mungkin suatu saat Nopi bolehlah videokan di daerah stomanya itu cara pemakaiannya, minta tolong sama adik atau kakak videokan. Terus cara tadi kapasnya digimanain, kapasnya bentuknya seperti apa. Supaya teman-teman Betul. tuh pasti banyak banget yang butuh. Iya, masukinlah di grup itu. Iya, Pasti masukin di grup. banyak yang bertanya-tanya nantinya. Ya, Ya. Bu. Lanjut Nopri, aku pengen tahu nih kegiatannya sekarang apa ya? Kalau sekarang saya masih masa training, Bu. Soalnya kemarin berhenti dari proyek, Bu. Berhenti dari kerja proyek, Bu. Oh, jadi udah mulai kerja ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu, kalau masih apa namanya, ada yang ini. Tapi biasanya kadang-kadang tuh orang kan suka nanya-nanya. Iya, Bu, itu betul, Bu. Itu beberapa kali saya coba lamaran kerja, cuma kendalanya itu, Bu. Orang-orang kalau udah tahu kita ostomed, mereka nggak bakalan pakai kita, Bu. Mereka selalu mandang kita sebelah mata, Bu. Betul. Nah, Mereka nggak tahu potensi yang kita punya, langsung menjudge dari covernya doang, Bu. Betul, Iya. betul. Ini yang perlu dipikirkan. Nggak tahu Iya. deh siapa yang harus memikirkan, tapi kita pikirkan bersama bagaimana supaya para ostomed ini juga bisa kerja dengan sepantasnya lah. Betul, Karena Bu. kita ini sebetulnya bukan orang cacat atau gimana. Betul, Bu. Ya memang cacat tapi nggak kelihatan. Cuman mereka menganggap kita ini sudah apa sih namanya, nggak bisa dipakai lah, nggak bisa bekerja lah, nggak bisa, padahal mereka nggak Ya, tahu. Bu. Gitu. Jadi kita harus Sebenarnya pikirkan kalau juga. menurut kita stomaners juga ya, ini kan bukan satu bukan satu penyakit, sedangkan orang yang amputasi kaki aja bisa. Karena kayak tadi Nopi, dia aja mungkin saya rasa nilai dia untuk matematika dan lain-lain, untuk misalnya sebagai seorang accounting dia akan jago. Emang pakai kenapa dengan stoma? Sebenarnya begitu ya, tapi itu nanti kalau ada pemimpin yang bijaksana, harapan kita seperti itu. Jadi perlunya mungkin Bu Yuli kita kampanyekan bahwa stoma itu bukan satu cacat yang jadi satu bahan sehingga orang nggak perlu diterima kerja gara-gara ini gitu loh. Yang penting kan ini etika apalagi dan ini. Saya sering kok menyebutkan bahwa menjadi ostomed itu bukan suatu penghalang untuk beraktivitas apapun. Kalau di luar negeri sih oke ya. Mau apa namanya, ada artis lah, ada foto model lah, apalah segala macam.
bisa mereka itu bisa kerja dengan baik, dengan diterima gitu. Tapi kalau di Indonesia memang stigma untuk ostomed itu masih gimana ya? Makanya saya selalu pengen bikin acara ini, Nurse Tioma, kau tahu, saya pengen masyarakat itu tahu bahwa kami ini bisa kerja. Iya, betul. Apalagi Bu Yuli udah banyak sekali yang dilakukan. Jadi keren. Bukan kita minta dikasihani, bukan. Tapi anggaplah, maksudnya tuh pandanglah kami ini sebagai manusia seperti orang-orang yang lain, yang normal. Karena kami juga normal sebetulnya. Ya, memang normal Bu, saya mah akuin. Sangat. Jadi kami ini masih bisa beraktivitas secara mungkin lebih daripada yang orang biasa, orang normal biasa. Mudah-mudahan nanti kita sih tugas kita semua ya untuk saling mengedukasi masyarakat kita, meningkatkan awareness tentang ostomed ini. Dan semoga sih sebenarnya kalau kayak gitu kan masuknya ke kebijakan ya, harusnya semoga di kedepannya pemimpin-pemimpin kita itu melihat ini sebagai suatu isu yang harus diselesaikan. Iya. Apalagi seperti Nopri ini, enggak cuman Nopri, banyak yang dari lahir memang ada kelainan ya istilahnya tuh, terpaksa harus menjadi penyandang stoma sebagai ostomed. Itu banyak yang masih muda-muda, mereka punya kualitas pasti. Walaupun secara fisik mungkin dia kurang, tapi otak itu pasti luar biasa. Banyak kok. Makanya mungkin kalau dengan acara ini bisa mengetuk hati atau membuka pikiran orang-orang bahwa kami ini bisa kerja. Apalagi Pit, saya jadi sedih kalau udah ngomongin soal orang nggak bisa kerja gitu ya. Aduh. Jadi stigma kita orang Indonesia ini nggak bisa memandang perbedaan, Bu. Iya. Beda sama orang luar negeri gitu, Bu. Mereka memandang suatu perbedaan itu suatu yang wajar, Bu. Tapi di kita, di orang Indonesia ini, orang awam, mereka tidak bisa berpikir bahwa perbedaan itu suatu hal yang wajar, Bu. Mereka menjudge berbeda sedikit itu sudah susah, Bu. Pandangan mereka udah negatif. Iya, betul. Iya. Betul kata Nopri. Karena merasa sendiri, kan ngalamin sendiri. Iya, nggak usah seperti itu, Nop. Saya pun ikut sedih ya. Jadi dulu ini bukan stoma, masih dengan misalnya HBsAg positif. Suami dulu itu kerjanya sebenarnya di lipo, langsung didiskriminasi. Padahal kan cara penularannya itu darah ke darah, bukan dari secara seperti ini pandang memandang. Itu didiskriminasi. Nah itulah orang kita di sini. Ya udah orang otomatis jadi psikologis nggak betah ya keluar. Jadi udah nggak kerja di situ. Gitu. Jadi ini Nopi kalau dari saya ya Bu Yuli ya. Nopi ini anak muda yang ganteng, terus dia benar-benar punya kemauan luar biasa ya, kayak tadi nggak bisa dia bertanding dengan sepak bola, tapi dia menggunakan pikiran, otak dengan matematika. Harapan kedepannya sih untuk Nopi ini sebagai pemuda yang menerobos, coba nanti yuk kita sama-sama memikirkan kampanye kembali stoma ini supaya bisa diakui di Indonesia ataupun dimanapun kita berada, sehingga ketika misalnya Nopi akan melamar kerja dimanapun, yang kan pemeriksaan fisiknya itu kan untuk pemeriksaan kesehatan ya. Kalau namun tes IQ-nya, attitude-nya lolos segala macam, why not terima kerja di kantoran sebagai direktur mungkin nantinya. Kan nggak pakai perut kerjanya. Betul, ya, itu dia. Nah itu terobosannya harus seperti itu. Cita-cita kita harus tinggi. Iya, betul. Gitu. Mungkin Nopri punya harapan, apa nih harapannya? Harapan ke depan gitu. Itu kita yang ngarep ke Nopi, Bu. Nopi harapannya apa? Kita juga mengharap nih. Iya. Saya juga mengharap, tapi saya pengen tahu Nopi punya harapan apa? Harapannya apa, Nop? Apa, Nop? Harapan saya bisa dibilang mimpi saya ya, Bu.
Kalau mimpi saya ke depannya mungkin di atas, kalau sekarang sih mungkin belum Bu, sekarang masih proses. Mungkin dengan proses saya bisa membuka suatu lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang dipandang sebelah mata gitu Bu. Karena saya pernah merasakan diskusi tersebut Bu. Saya ingin memberdayakan orang-orang yang menurut orang di luar itu mereka nggak bisa kerja, mereka tidak bisa beraktivitas atau segala macam. Itu yang wajib saya berdayakan Bu. Wow, ini yang bagus ini. Jadi menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Ya. Iya kan? Ya. Betul ya. Menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang memang sudah dicap lah ya, stigmanya udah nggak bisa kerja. Itu bagus sekali, Nop. Kita turut berdoa. Mudah-mudahan dilancarkan semua usaha kamu. Amin. Ya. Karena nggak ada orang yang nggak bisa kerja Bu. Mereka itu nggak punya kesempatan untuk bekerja Bu. Nah itu dia. Tapi ini perlu kita catat Bu. Iya, stigma orang tuh bukannya kita ini biasanya tuh nggak bisa gitu. Iya, Bu. Pertama, bukan ngomong kamu nggak ada kesempatan, tapi nggak bisa. Umumnya seperti itu. Tapi mereka tidak pernah ngasih kesempatan buat kita. Bukan kamu aja. Aku dulu lamar kerjaan dengan kondisi seperti ini, begitu perusahaan yang aku kerja bangkrut, aku berhenti di PHK, semua bubar. Aku ngelamar kerja dengan kondisi sebagai ostomet. 3 perusahaan menolak. Itu. Aku juga ngerasain itu. 3 perusahaan menolak karena kondisi itu. Padahal kan nggak mengganggu istilahnya. Nah, seperti Nopi ini juga saya berharap, makanya tadi begitu ngomong soal kerjaan gini-gini, aku sedih karena aku ingat diri sendiri juga seperti itu dulu. Mudah-mudahan ke depan Nopi benar-benar sukses. Aku ikut berdoa. Jadi sebenarnya pengalamannya Novi ini bisa membuka pemikiran orang-orang tentang ostomed dan bisa membuka pemikiran orang-orang bahwa dengan ostomed pun menjadi ostomed pun tidak menghalangi seseorang untuk menjadi seseorang yang berprestasi. Betul. Semoga kisahnya bisa memotivasi yang lain juga ya. Yang lain, betul. Bersedih-sedih gitu ya. Sekarang kita pindah ke Nurse Tio. Ayo cerita mengenai di rumah sakit bagaimana ngadepin ostomed, bagaimana, apa ada ostomed yang rewel, yang bawel kayak saya gitu.